berapa minggu lagi kita akan ada Natal. Oke, sebelum kita ibadah, kita persilakan kepada pemimpin ibadahnya, yaitu Kakak Lady dan Kakak Maria. Silakan. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Hari ini kakak-kakak yang di sini semangat banget ya. Nah, sebelum ibadah kita bakal angkat satu lagu pujian, yaitu Dari Terbit Matahari. Kita bakal tepuk semangat dulu supaya semangat. Iya, Kakak. Yang akan dipimpin oleh Kakak Dela. Wah, ya. Oke, kita tepuk semangat ya adik-adik biar semangat. Boleh. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, Kak. Sekali lagi. Yuk bangkit berdiri semua. Kita bakar semangat, kita bangkit berdiri, bangkit berdiri. Udah? 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, karena udah semangat, kita bakal Doa pembuka dulu. doa pembuka yang dipimpin oleh Abang Jeffrey. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan Tuhan yang Bapa dan Bapa sebentar lagi kami akan lanjutkan ibadah online kami ya Bapa, kiranya Engkau berkati ya Bapa ibadah kami dari awal ke tengah dan akhir selalu lanjut dengan doa kami, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah doa pembuka. Setelah ini kita akan Menyanyikan satu lagu lagi. Enggak satu lagu deh Kak, ada 3 lagu. yaitu Ku Masuki Gerbangnya, Hari Ini Kurasa Bahagia, sama Dengarlah Dia Panggil Nama Saya. Oke, kita mulai ya Bang. Semangat sekali. Kita nyanyikan Masuki Gerbang Tuhan Yesus. Dengan hati Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, katakannya dengan pujian. Siapa? Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiraukanku.
Oke adik-adik, tadi kita udah nyanyi lagu yang Aduh, banyak banget kayaknya. banyak banget. Tapi kakak-kakak yang di sini masih semangat. Masih semangat. Berarti adik-adik yang di rumah harus semangat juga. Semangat juga dong. Karena kita bakal nyanyi lagi satu lagu pujian yaitu Ini kepala. Oke. Pakai belakang ya. Adik-adik kita tetap berdiri. Inilah kepala, mata, telinga, hidung, mulut, gigi, rambut, kita. Inilah rambutku, dada, perutku, kaki, tangan, dua, jari, 10. Sekali lagi inilah kepala. Inilah kepala, mata, telinga, hidung, mulut, gigi, rambut, kita. Inilah bahuku, dada, perutku, kaki, tangan, dua, jari, 10. Maju 3 langkah. Maju 3 langkah, geleng kepala. Mundur 3 langkah, geleng kepala. Badannya diputar, membentuk lingkaran sambil tepuk tangan bersama-sama. Inilah kepala, mata, telinga, hidung, mulut, gigi, rambut, kita. Inilah dada, perutku, kaki, tangan, dua, jari, 10. Maju. Maju 3 langkah, geleng kepala. Mundur 3 langkah, geleng kepala. Badannya diputar, membentuk lingkaran sambil tepuk tangan bersama-sama. Udah capek belum nih kak? Belum. Nah setelah ini Kita mau dengerin firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Dela. dan adik-adik yang di rumah bisa siapkan Alkitabnya, buku pena. tulisnya untuk catat apa yang nanti disampaikan sama kakak Iya. Dela. Nah untuk merespon firman ini kita mau dengerin satu lagu pujian lagi, yaitu Ku Buka Alkitab. oke semangat ya. Jangan lupa siapin Alkitabnya juga ya. Buka Alkitab lalu ku baca. Srek srek srek. Everybody, yeah. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, buah, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi dari awal. Buka Alkitab lalu ku baca. Srek srek srek. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Srek srek srek. Semuanya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yeah, yeah, yeah. Berbuah, 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 Shalom. Oke adik-adik sekolah Minggus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup tangan. Lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan untuk hidup menikmati segala berkat Tuhan. Dan
kami diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak abang guru sekolah minggu Tuhan. Kiranya kami dapat menerimanya dengan baik dan benar dan menjadi anak kebanggaan Tuhan Yesus dan juga kebanggaan keluarga kami Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kiranya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu oleh kepintaran, kecerdasan, dan ketekunan Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, hari ini kakak Dela mau bahas tentang benih yang ditabur. Benih yang ditabur. Kalau adik-adik ingat, jadi kakak kita udah pernah bahas ini ya kakak abang ya? Udah. Nah tapi kita mau lebih dalam lagi membahasnya. Apakah adik-adik sudah mengerti berapa bulan yang lalu kakak ceritakan? Sudah belum? Sudah. Nah kalau bulan-bulan yang lalu tidak ada apanya? Videonya. Sekarang nanti kakak kasih videonya supaya adik-adik lebih jelas. Tapi sebelum itu kita mau baca Alkitab dulu. Dibuka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Nanti dibaca dari kakak Dela, kakak Maria, kakak Lady, abang Jeffrey, kakak Elprina, balik lagi ke kakak sampai selesai. Adik-adik juga tetap membaca ya di rumah ya, oke? Oke. Nah, sebentar. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Oke adik-adik, supaya lebih jelas lagi apa yang kita baca dalam versi animasinya, kita tonton 1, 2, 3, check it out!
adik-adik. Jadi tadi itu udah bisa adik-adik simpulkan belum? Bisa. Bisa ya Kak? Bisa. Mantap. Jadi kalau bisa disimpulkan benih itu apa sih yang dimaksud dalam video tadi? Firman. Iya benar Kakak Lady. Tadi Kakak Lady yang baca ya. Iya. Dibaca adalah benih itu ialah firman Allah. Firman Allah atau ini nih firman Allah nih. Apa? Alkitab. Alkitab. Nah, adik-adik, bentar ya Kakak Dela cari sebentar. Jadi itu adalah seorang penabur. Seorang penabur itu bisa seperti pendeta atau Tuhan Yesus ya. Kalau zaman sekarang dia memberikan benih itu atau firman Allah kepada adik-adik semua. Nah, tapi benih itu bagaimana keadaannya sesuai dengan adik-adik. Jadi adik-adik itu ibarat mau menaruh benih itu seumpama di bebatuan boleh, di pinggir jalan boleh, di semak duri boleh, atau di tanah yang subur. Tapi kalau adik-adik anaknya sibolis, anaknya iblis, taruhlah di bebatuan, taruhlah di pinggir jalan, dan taruhlah di semak berduri. Tapi kalau adik-adik anak Tuhan, taruhlah di tanah yang subur. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa maksudnya apa tadi awal itu? Pinggir jalan, bebatuan, semak duri, dan tanah yang baik. Kakak-kakak, abang-abang tahu nggak sih? Enggak tahu. Enggak. Nggak ada yang tahu. Jelasin dong. Nah, jelasin ya. Oke deh, kakak jelasin ya. Jadi adik-adik, semuanya dijelaskan di firman Allah ini, di Alkitab ini. Kalau misalkan adik-adik nih, di bebatuan itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, ditegur oleh Tuhan, hormati orang tua. Tapi setelah mendengar langsung diambil sama iblis. Baru dengar baca Alkitab, pas ada mamanya minta tolong cuci piring langsung ngomong, malas, nggak mau, aku banyak tugas. Padahal tugasnya main game. Itu contoh yang di pinggir jalan didengarkan, namun diambil sama si bolis. Oke. Yang kedua ada di mana kakak? Di bebatuan. Kalau pengertiannya ada di ayat 13. Dia mendengarkan firman Tuhan, bersuka cita dengan firman Tuhan tersebut, tapi tidak dilakukan. Cuman didengar tapi tidak dilakukan. Misalkan kata Tuhan Yesus nih harus menghormati orang tua. Mamanya bilang, cuci dulu piring anakku sayang, katanya kan. Didengarin kan. Aku dipanggil mamaku sayang, katanya kan. Mamaku sayang, anakku sayang sama mama, katanya. Kata Tuhan Yesus kan harus menghormati. Cuman seneng, cuman pengen aja melakukan menghormati orang tua, tapi tidak dilakukan. Salahkah itu? Salah. Ada yang mau seperti itu? Tidak. No. Kakak pernah mau? Enggak Kakak Dela. Oke. Selanjutnya apa? Di mana? Semak berduri. Nah ini nih yang biasa sering banget kita lakuin dan kakak juga pernah melakukannya. Tapi nggak boleh lagi ya. Di semak berduri, dia mendengarkan, dia bertumbuh, tapi tidak berakar. Tidak berakar di ayat ke-14. Mendengarkan dan bertumbuh, tapi terhimpit oleh kekhawatiran, kenikmatan, kekayaan. Kalau buat adik-adik mungkin terhimpit oleh game, mungkin ya. Jajanan. Kalau Kak Adela waktu itu terhimpit oleh video atau film-film Korea. Contohnya seperti yang tadi. Tuhan Yesus bilang menghormati orang tua, menuruti orang tua. Pas orang tua nyuruh cuci dulu piring itu Dela, didengar, dilakukan, tapi sambil kesel-kesel. Jadi nyucinya itu kayak sekali bilas langsung buru-buru mau nonton film Korea. Nah kayak gitu bener nggak sih adik-adik? Itu tidak dilakukan dengan baik. Jadi nggak apa dong? Jadi orang tua kita pun tidak bergembira karena bakal dibilas lagi kan sama orang tua kita kan, karena nyucinya tidak bersih. Nah yang terakhir ada di mana kakak abang? Tanah yang subur. Tanah yang subur, yaitu kayak lagu-lagu biur-biur, hafal? Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nah
adik-adik, kalau kita benihnya ada di tanah yang subur itu menghasilkan ketekunan. Misalkan nih, kita dengerin firman Tuhan yang berbunyi apa tadi? Menghormati orang tua ya Kak ya? Iya. Kita dengerin, kita lakuin, dan terus itu melalui perbuatan kita orang lain diberkati Kakak. Contoh nih, disuruh sama orang tuanya siapa ini? Kakak Elprina disuruh sama orang tuanya, Elprina cuci dulu piring itu anakku sayang, katanya. Terus sama Kak Elprina dilakuin nggak? Lakuin dong. Nah, dilakuin. Terus itu sebelum ibunya Kakak Elfrina mengatakan lagi yang mencuci piring, menyapu, Kak Elfrina udah ngelakuin nih karena menghormati orang tua, mendengarkan firman Tuhan. Nah terus dilihat sama adiknya Kak Elfrina kan, terus adik Kak Elfrina juga jadi rajin deh. Berarti melalui kehidupan kakak siapa? Elfrina. Kakak Elfrina yang melahirkan ketekunan itu, dia bisa menjadi berkat bagi orang Lain. bagi orang lain. Nah adik-adik yang menjadi anak Tuhan, mari tumbuhkan benihnya di Tanah yang subur. tanah yang subur. Yang anaknya si Bolus taruh di Pinggir jalan, berbatuan, semak duri. semak duri. Oke. Jadi itu kesimpulannya adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang mau dengar-dengaran dan menuruti firman Tuhan, dan yang mau kita kumpul bersama-sama di sorga nanti, kehidupan yang kekal. Kalau ini kan kehidupan apa Kak? Sementara yang mau kita kekal bersama-sama, ayo kita mendengarkan firman Tuhan seperti menaruhnya di benih di tanah yang subur. Oke, sebelum kita mau menutupnya, kesimpulannya yaitu benih itu ialah firman Tuhan. Perumpamaan ini bagi anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Jika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita menumbuhkannya di pinggir jalan, bebatuan, semak duri. Jika kita anak Tuhan Yesus, kita menumbuhkannya di tanah yang subur. Oke? Kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini. Lipat tangan ya, tutup tangan ya. Ya. Oke adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan, Kau masih memberikan kami berkat Tuhan, memberikan kami pendengaran Tuhan, memberikan kami kaki, tangan yang sehat Tuhan, dan mata untuk melihat Tuhan, sehingga Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus kami dapat mendengar, melihat kakak guru sekolah minggu kami yang memberikan sedikit firman Tuhan kepada kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami menjadi anak Tuhan yang baik, yang mau mendengarkan, mau melakukan dan berbuah Tuhan Yesus, sehingga melalui kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan melalui kehidupan kami nama Tuhan Yesus dapat dipermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, dalam persekolahan kami juga Tuhan, dan juga orang tua kami Tuhan Yesus yang mencari rezeki Tuhan. Kiranya Engkau kuatkan, teguhkan mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan dapat lebih lagi Tuhan Yesus memberkati kami Tuhan Yesus, dan juga memberkati sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan yang dibawain sama kakak Dela. Oke, jadi inti dari firman hari ini adalah Kita sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, kita harus tumbuh seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, yaitu kita mendengarkan, kita melihat, dan melakukan firman Tuhan, dan juga berbuah di dalamnya. Oke, bagus banget ya Kak firman hari ini. Nah, untuk merespon firman hari ini, kita akan angkat lagi satu lagu pujian, lagu terakhir yaitu Biur, biur, biur. Yang semangat ya, sambil berdiri boleh di rumah adik-adik. Sama-sama benihnya jatuh di mana saja.
Tuhan, kita akan akhiri, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami semuanya, yang kami tetap beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami semuanya walaupun kami di rumah masing-masing. Di dalam beraktivitas, di dalam sekolah kami yang masih online pun Tuhan lindungi Bapa, sehingga anak sekolah minggu semuanya tetap bersukacita dan bersemangat belajar. Dan kami tahu bahwa Allah ada di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati orang tua kami, mereka yang senantiasa bekerja agar mereka tetap sehat walaupun mereka di luar sana. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Dan juga kami Bapak, para guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka melayani, Tuhan berkati Bapak agar mereka tetap setia hidup di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi anak sekolah minggu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Berkati kami Bapa, berkati segala hal, apapun yang kami butuhkan. Kami hanya berharap kepada Tuhan, Engkau yang akan memampukan dan menolong dan menjawab doa kami tepat pada waktunya sesuai dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah kami semakin bertumbuh oleh karena firman-Mu, dan kami berbuah di dalam kehidupan masing-masing. Terpujilah Engkau dan dengarkan doa kami ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.